koreksi atau adjustment yang dilakukan auditor. Nah, gitu. Jadi nanti kan kita setelah melakukan audit, nanti kan, oh ini ada yang nggak sesuai, ini ada yang nggak sesuai. Nah, itu nanti ada di pare. Jadi pare ini adalah koreksi atau adjustment, jadi kalau ditanya. Kemudian, saldo setelah diaudit, ya kan? Jadi kan awalnya saldo di laporan keuangan di sini. Kemudian dikoreksi, ini dikoreksi. Kemudian nanti ada saldo akhir atau saldo per audit. Misalnya saldo setelah diaudit kata lainnya. Jadi untuk keterangan ini yang per klien, per audit. Kemudian oke, kita mulai. Jadi kita piutang usaha. Kalau piutang lain-lain ada tapi kita nggak audit karena nggak ada keterangan di soalnya, gitu ya. Kemudian kalau yang ini kan kita mau ini. Jadi kalau ngerjain ini itu mulai dari ini EE1 dulu. Jadi kita mulai ya. Jadi kertas kerja yang dikerjain awal itu adalah EE. Ya, EE. Yang ini ya, EE. Nih, yang EE. Oke, kita kerjakan. Ini hal-hal penting, maksudnya ini hal-hal penting terkait ini, langkah-langkahnya gitu. Nah, yang EE ini teman-teman bisa lihat ini ya. Ini juga udah ada dari soal ya. Jadi ini maksudnya udah ada dari soal yang nama pelanggan, alamat, jumlah per klien. Ini maksudnya saldo piutangnya. Nah, jadi yang ini jumlah per klien ini jumlah apa? Nah, jadi jumlah piutang menurut laporan keuangan. Jadi menurut laporan keuangan ini dia. Buktinya di mana? Aku bisa lihat. Nah, bisa dicek di sini di EE kan. Tadi kan aku bilang aku ambil dari udah diberikan di soal. Nah, ini teman-teman bisa lihat, coba lihat bener kan? Jadi yang ini kalau kalian tanya, nah ini yang misalnya ini kok bisa gini. Nah, itu dari soal. Nih, dari soal udah ada. Ya, jadi aku nggak nambahin. Oke. Dan ini masih kosong. Masih kosong. Ini aku sengaja nambahin satu apa ya namanya ini? Satu sel ini. Kalau kata dosenku, sebenarnya kertas kerja audit itu fleksibel. Kenapa dibilang fleksibel? Artinya tergantung finansi auditor lah. Maksudnya auditor bilang gini, aku maunya bentuknya kayak gini, boleh. Kayak ini kan misalnya gini, ini nggak ada ini loh. Ini cuma aku tambahin, maksudnya kalau di apanya di soal nggak ada, tapi aku tambahin status. Karena menurutku lebih enak kalau pakai status. Ya. Jadi kertas kerja ini tidak baku lah istilahnya. Boleh kalian rombak-rombak dikit lah, gitu ya. Di pertama kita akan mengecek kebenaran piutang. Jadi kita akan mengecek kebenaran piutang. Ya. Oke. Jadi kita akan mengecek kebenaran piutang, kebenaran pencatatan piutang dengan apa istilahnya? Dengan cara yang kita lakukan adalah caranya adalah kita akan melakukan substantif test. Jadi kita melakukan apa sih substantif test itu? Dia kayak istilahnya mengecek kebenaran saldo gitu, mengecek kebenaran saldo kan. Jadi kita melakukan substantif test terhadap piutang, ya kan? Salah satu caranya itu dengan mengecek surat, bukan ngecek sih,
mengirimkan, kita kan auditor ya, di auditor, mengirimkan surat, ini kalau keluar di essay bisa, konfirmasi ke pelanggan, gitu ya. Jadi misalnya di sini contoh, sebutkan salah satu contoh seperti tes terhadap piutang. Oh, mengirimkan konfirmasi ke pelanggan, gitu. Ya. Nah, sekarang kita cek hasil konfirmasi. Ini hasil konfirmasi nih. Jadi ceritanya kita udah kirim kan. Nah, gitu. Kemudian, ada lagi ya. Kenapa ini ada hasil konfirmasi kalau kalian tanya? Kenapa ada satu, ada dua? Iya kan, ada satu, ada dua. Maksudnya gini. Jadi, dia biasanya, umumnya ya, surat konfirmasi itu dikirimkan, kan pertama, satu kali dulu. Kalau ada jawaban, jadi kalau yang apa istilahnya, kalau yang pengiriman pertama nggak ada jawaban, nah itu kita bisa kirim lagi. Nah, artinya surat konfirmasi kedua. Nah, gitu. Jadi itu maksudnya kenapa ini ada hasil konfirmasi satu, ini maksudnya surat konfirmasi pertama, ini surat konfirmasi kedua. Tapi biasanya kalau customer-nya sedikit, cukup satu kali aja, satu kali surat konfirmasi aja. Nah terus kan muncul pertanyaan, gimana dong kalau misalnya kan kita cuma satu kali kan, terus dia nggak balas, cuma satu kali dikirim, terus nggak dibalas. Gimana kita bisa tahu kebenaran piutangnya? Begitu kan pertanyaannya. Kita kan cuma kirim satu kali, dia nggak balas. Gimana? Ya, boleh pakai cara dengan mengecek pelunasan. Bisa, ada caranya. Ya, nanti aku tunjukin di prosedurnya sebentar. Jadi dalam soal ini, karena customer cuma dikit, jadi kita cuma kirim satu kali aja, gitu ya. Jadi sekalipun nggak dapat balasan, jadi ini ya, sekalipun dia nggak dapat balasan sebentar, kita tetap kirim satu kali aja, cuma satu kali surat apa istilahnya, surat konfirmasinya, karena customernya kan cuma dikit ya. Ini nggak sampai, ini cuma berapa ini? Cuma 10 ini, coba berapa ini? 11, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat, mari kita mengecek hasil konfirmasinya. Jadi itu ada di halaman, mulai di halaman. Oke, mulai dari halaman. Nah ini ya berarti. Nah ini, mulai dari halaman 27 kalau di ini ya, halaman 27. Surat konfirmasi pertama dari PT Bengkulu. Ini kita kirim kan? Ini kita kirim PT Bengkulu, dikirim. Oh ini ada di, kalau nggak salah ini keluar di soal esai ya. Dibilang yang surat konfirmasi itu nanti yang tanda tangan siapa? Nah ini bisa dilihat siapa yang tanda tangan. Manajer akuntansi dan keuangan. Ya. Ada di esai, kalau nggak salah esai siapa yang tanda tangan konfirmasi. Sekarang, ini terkait surat konfirmasi. Jadi terkait surat konfirmasi, dia itu ada 3 jenis. Jadi terkait surat konfirmasi ya. Jadi terkait surat konfirmasi, dia ada 3. Satu, tidak dibalas. Nah ini yang tadi aku bilang kalau nggak dibalas kirim lagi kan. Atau istilahnya itu kalau tidak dibalas itu NR. Disingkat NR. Kedua, dia dibalas tapi dikatakan tidak cocok. Nah, jadi dia dibalas, cuma dia bilang nggak cocok saldonya, Nah, ini namanya dia RD. Ya RD benar. Jadi disingkat RD ya. Jadi dia balas tapi dia bilang saldonya nggak cocok. Kemudian yang ketiga, dia dibalas dan dibilang cocok. Nah ini artinya udah paling benar ini. Udah paling benar.
itu dia disingkat CB. Nah, nanti kalau kalian lihat singkatannya. Jadi ini dulu ya. Jadi kita pakai tiga jenis hasil konfirmasi, NR, R atau CB. Begitu. Sekarang oke. Tunggu sampai sini gimana? Nangkap nggak sampai sini dulu? Bisa ya? Jadi kalau misalnya aku terlalu cepat ngomongnya atau misalnya ada yang minta diulang atau apa silakan ya, supaya nggak terlalu kejauhan gitu. Nggak terlalu kejauhan. Kalau usah takut motong-motong bicara. Terus mulai dari ini ya. Mulai dari kita cek yang apa tadi sih? PT Bengkulu ya ini. PT Bengkulu ya. Nah, ini PT Bengkulu nih, dia jawabnya apa? Cocok. Oke, ya udah. Ya, ini cocok ya. Ya bisa dilihat di ini ya. Jadi ini balasan dari PT Bengkulu, dia bilang cocok, ya kan? Kalau cocok artinya apa? Ya udah, hasil konfirmasinya centang dengan CB. CB kan tadi udah cocok kan? Oke. Sekarang perbedaannya nggak ada ya. Jadi perbedaannya nggak ada, 0 perbedaannya. Karena kan cocok ya. Oh, nah, terus statusnya itu artinya aku tambahin supaya membantu. Jadi saldo sudah cocok. Ini statusnya aku tambahin biar gampang dimengerti. Jadi saldo sudah cocok. Oke, sekarang toko Enggano. Kita lihat, ada nggak surat konfirmasinya dia? Nah, ini kan PT Bengkulu ya. PT Bengkulu ya. Sekarang yang selanjutnya, ini adanya balasan dari toko Flamingo. Jadi dia, coba lihat di sini. Dia yang Enggano ini dilompatin. Ya kan? Kan awalnya Bengkulu. Ini di atas Bengkulu. Udah kan tadi Bengkulu. Terus harusnya kan habis Bengkulu apa ini namanya? Habis Bengkulu kan harusnya Enggano ya. Enggano kan. Dia langsung lompat di Flamingo. Artinya apa? Artinya si Enggano ini yang aku bilang tadi tidak memberikan balasan. Nah, kita tandain NR. Ya kan si Enggano ini yang memberikan balasan. Nah, kita cek atau mungkin ada di bawah kali ya. Coba kita cek ada nggak di bawah. Sampai di bawah. Harusnya sih ini berurut ya. Harusnya. Di Horas, di Anggu, PT Kelapa, ini bukan, Sirsat terakhir. Oke, nggak ada. Berarti benar, PT Enggano ini nggak ada ngasih apa balasan. Kok tahu ya nggak ada di surat konfirmasinya gitu ya. Jadi kenapa ditulis NR? Karena dia nggak membalas surat konfirmasinya. Nggak ada surat konfirmasinya PT Enggano. Ya, jadi dia NR. Terus, karena pertanyaannya gini, terus gimana kita tahu hasilnya? Kita kan nggak mengirimkan konfirmasi kedua kan? Harusnya nggak kan? Karena kan cuma sedikit klien. Terus gimana caranya? Cara tahu kalau udah cocok. Nah, kita kan, loh ini cara tahu ini yang 55 juta ini udah cocok dari mana? Sedangkan surat konfirmasinya itu nggak ada balasan. Jadi kalau kayak gitu, kalau misalnya dia apa istilahnya, kita bisa lihat di pelunasan piutangnya. Kita bisa cek pelunasan piutangnya. Artinya begini. Pelunasan piutang itu ada di halaman di buku 1 ya. Di halaman berapa itu tadi aku cek. Nah, ini coba lihat. Nah, ini aku zoom ya. Nih, bisa dibaca bukti penerimaan kas, bukti pelunasan. Ini ya. Ini ada bukti pelunasan pada, tapi ini maksudnya setelah 2012, maksudnya setelah tanggal 4 ya kan. Coba kita lihat yang toko Enggano. Oh, ternyata ini toko Enggano ini dia dilunasi, ya kan? Coba lihat. Ini kan bukti apa? Bukti penerimaan kas. Dan bukti penerimaan kas itu ada toko Enggano. Artinya kita bisa berkesimpulan begini. Kita bisa berkesimpulan bahwa ini tuh saldonya udah cocok, udah benar. Nah, jadi kita bisa berkesimpulan ini dia udah benar. Kenapa sudah benar? Karena yang Enggano itu ternyata nanti dilunasi. Ya, maksudnya logikanya gini. Mana mungkin dia dilunasi kalau nggak ada piutangnya? Iya kan? Kalau dilunasi,
Ya kan, kalau dilunasi artinya ya ada piutang, ya gitu maksudnya. Jadi ada piutang. Jadi sekalipun nggak ada surat konfirmasinya, kita bisa tahu bahwa si PT Enggano itu udah benar piutangnya. Kenapa? Karena nanti dia dilunasi gitu kan. Gak mungkin kan dilunasi terus kosong, ya kan? Dilunasi itu pasti ada piutangnya. Gitu ya. Jadi PT Enggano ini dia sudah cocok. Jadi aku kasih status begini. Saldo sudah cocok. Setelah dicek di bukti penerimaan kas. Oke. Begini ya. Nah, ini ya, saldo sudah cocok setelah dicek. Kalau yang di awal itu saldo sudah cocok dari hasil konfirmasi kan tadi. Dari hasil konfirmasi. Ketahuan. Konfirmasi. Oke, jadi si PT Enggano ini sudah selesai. Ya, saldonya udah cocok. Sekarang kita lanjut ke toko Flamingo. Toko Flamingo. Oke, ini tadi ya bukti penerimaan kas. Toko Flamingo. Nah, ini dia toko Flamingo. Ada balasan kan? Ada balasan. Dia balasnya apa? Dia balasnya, oh ini, dia balasnya tidak cocok. Ya kan? Jadi toko Flamingo balasnya tidak cocok. Ya udah, kita tandain. Kalau tidak cocok, apa tadi simbolnya lupa. Tidak cocok itu dia tidak cocok RD, benar. RD. Jadi kalau tidak, ya. Kalau apa? Cocok CB, tidak cocok RD. Ya kan? Tidak cocok. Ada perbedaan berapa sih ini? Ada perbedaan berapa sih kan cocokannya? Terus dia bilang gini. Di PT Peta nyatatnya ini ya. Jadi PT Peta catatnya 87,9. Tapi dia harusnya, dia bilang cuma 74. Kenapa dia cuma 74? Karena kami telah membayar dengan transfer BINI sebesar 126 juta. Oke, jadi dia begini. Untuk yang untuk yang siapa tadi dia? Toko Flamingo ya. Jadi untuk toko Flamingo, dia kan kalau menurut ini ya, menurut perusahaan, dia menurut perusahaan tadi dibilang berapa itu? Jadi kalau menurut perusahaan ini ada di surat konfirmasinya 87.900 ya. Jadi menurut perusahaan 87.900. Nah, ini yang menurut perusahaan. Tapi menurut klien, menurut customer, dia kan cuma ini ya menurut customer. Dia cuma 74.400. Ya kan? Jadi dia cuma 74.400. 74.400. Nah, ini menurut customer berarti ada selisih sebesar ini. Oke. Nah, kita tuh yang selisih 13.500.000, kita nggak boleh langsung isi. Oh, ini 13.500.000. Oh ya, 13.500.000 boleh langsung isi, tapi kita nggak boleh langsung ini. Oke. Jadi kan ini ada selisih 13.500.000 ya. Nah, 13.500.000 ini nggak boleh langsung dikoreksi. Jadi nggak boleh ini, yang 13 juta itu nggak boleh langsung dikoreksi. Jadi nggak boleh langsung dikoreksi. Kita cek lagi. Kita cek apakah pengakuan customer benar. Iya kan? Jadi kan customer bilang begini, ini harusnya kami cuma 74.400.000 loh. Kita cek, benar nggak pengakuan mereka yang itu? Benar nggak mereka bilang? Mereka kan bilang gini, alasan mereka bilang 74.400.000 apa? Karena telah membayar dengan transfer. Oh, 126 juta. Jadi mereka bilang, ini tuh menurut customer ini begitu kan? Karena udah ini, dia bilangnya, karena udah transfer nih, dia bilang. Iya kan? Udah transfer, berapa sih tadi dia bilang itu? 126 juta, 120. Dengan transfer BINI 126 juta. Maksudnya dia udah bayar apa istilahnya? Ya. Berarti kan awalnya piutang awalnya kan segini ya. Piutang awalnya kan begini ya. Piutang awalnya kan piutang awalnya ini. Piutang awalnya ini. Oh bukan, kita cek dulu.
kita cek dulu, benar nggak ini? Si customer kan bilang udah transfer 126 juta kan? Benar nggak pengakuan si customer? Cara ngeceknya, lihat rekening bank. Oke, jadi kita lihat rekening bank. Rekening bank itu ada di, bentar. Rekening bank itu ada di buku 1, coba lihat. Di buku 1 halaman. Nah ini rekening koran. Kita lihat benar nggak pengakuan dia. Kita lihat ya, benar nggak pengakuan si customer. Si customer bilang mereka udah transfer. Mana sih? 126 juta. Oh ya benar. Coba lihat. Ternyata nggak bohong tuh customer tadi. Ini dia, lihat nih. Transfer dari Flamingo 126 juta. Ternyata benar, ternyata mereka benar loh. Udah bayar 126 juta loh. Oke. Sekarang kita cek lagi. Ini kan menurut rekening koran. Sekarang kita cek menurut catatan perusahaan. Kita lihat letak kesalahan. Kenapa sih bisa selisih, ya kan? Nah ini kan pencatatannya apa istilahnya PT Peta kan? PT Peta tadi yang toko Flamingo. Nah ternyata penyebabnya di sini. Lihat, mereka catatnya cuma 112.500.000. Pantasan bisa beda, gitu kan? Jadi ternyata si customer transfer 126 juta, ini terbukti di rekening apa ya? Terbukti udah ditransfer. Ternyata si perusahaan dia cuma catat tadi berapa? Cuma catat 112.500.000. Kelihatan kan ini? 112.500.000. Jadi si perusahaan cuma catat 112.500.000. Nah, ini pantasan ternyata ini ada selisih kan? Coba lihat. Nah, ini kan selisihnya. Nah, jadi ya udah kita koreksi. Ternyata benar. Jadi ternyata perusahaan salah catat. Ya udah kita koreksi. Kita buat jurnal koreksinya, dibuat sheet baru, sheet khusus aja, sheet baru lah. Nanti maksudnya aku sengaja buat di sheet baru, nanti gabunginnya terakhir aja. Jadi jurnal koreksi toko Flamingo. Ya kan? Dia kalau nggak salah tadi dia bilang, nah ini begini, kalian itu kalau belajar audit, kalau aku bilang dasar akuntansi itu harus kuat, beneran. Karena kalau dasar akuntansi kalian itu nggak kuat, susah juga. Contohnya yang paling gini, contohnya yang ini, contoh ya. Ini tuh yang 13.500 selisih ini cara koreksinya gimana? Cara koreksinya ya gini berarti. Dia kan perusahaan belum catat kan, pelunasan piutangnya kan. Berarti dia catatnya begini. Cash, bank ini, ada AR. Sebesar 13.500.000. Gitu ya. Karena kan tadi apa istilahnya, selisihnya itu kan perusahaan kurang catat ya. Pelunasannya kurang dicatat kan. Kurang dicatat sebesar 13.500.000. Oke, inilah jurnal koreksi yang pertama. Oke, kita lihat di sini. Oke, jadi aku tandain begini. Saldo tidak cocok. Tidak cocok. Tapi sudah dikoreksi. Tadi kan yang 13.500.000. Oke, jadi selesai. Ini yang toko Flamingo selesai. Sekarang kita ke PT Horas. Jadi PT Horas. PT Horas. Nah, ini udah. Sekarang kita ke PT Horas. Nah, si PT Horas ini dia bilang gini. Si PT Horas. Dia apa jawabannya? Oh, jawabannya tidak cocok. Nah, PT Horas bilang juga tidak cocok ya. Oke. Si PT Horas bilangnya tidak cocok. Berarti RD kan? Tidak cocok. Nah, dia bilang gini, kalau PT Horas, oke kita coba. PT Horas. Sekarang PT Horas. Horas. Menurut perusahaan, PT Horas, dia menurut perusahaan, dia bilangnya 124.475.000. Ada di sini ya. Nih, bisa kelihatan kan ini kenapa ya ini? Ini ya, 124.475.000. 124 juta
Oke, terus menurut customer tidak cocok nih, kami hanya berhutang 18.875.000. Oke, dia bilangnya dia cuma berhutang 18.875.000. Oke, selisihnya berapa itu? Selisihnya ada ini. Sama kayak cara tadi, nggak boleh langsung dikoreksi. Kita cek pengakuan si customer benar enggak? Dia kan mengaku ini kan, tadi kan dia mengaku ini selisihnya itu karena gara-gara penyebabnya barang belum sampai. Jadi barang belum sampai sementara kita pencatatannya FOB destination kan. Kalau kalian tanya ini di FOB destination dari mana? Dari ini aja sih. Dari kebijakan akuntansi di awal, nanti baca-baca itu di awal nih ada. Aku udah nggak scroll nih. Pokoknya dia FOB destination terus. Nanti dia komen ya. Jadi penyebabnya itu barangnya belum sampai sementara dia FOB destination kan. Kan nggak boleh, harusnya nggak boleh diakui kan itu, belum boleh kan. Kita cek bener nggak barangnya belum sampai. Boleh loh dicek. Cara ceknya gimana? Lihat antara lihat surat dia biasa lihat di ini sih. Apa istilahnya? Lihat di inventory, di persediaan ada itu. Coba ya. Kalau itu dia ada di halaman, ini halaman 87. Bentar, aku coba. Halaman 87 buku 1. Ya. Buku 1 kalau halaman 7 atau halaman 87. Masuk tadi 87. Oke, ini ya, ini nih hasil perhitungan fisik sebagai berikut. Nah, coba kalian baca. Biasanya ada di keterangan selisihnya itu. Jadi kasih keterangan. Mana sih? Nah, ini coba baca yang paling bawah. Ternyata benar. Ternyata si customer nggak bohong nih. Coba baca. Selain itu, pada tanggal yang sama, klien juga menjual 80 unit kepada PT Horaskan. Barang tersebut belum diterima karena keterlambatan perjalanan. Jadi ternyata si pengakuan customer ini barang belum sampai. Ternyata benarnya mereka nggak bohong loh. Ini buktinya nih, ada di keterangan kan. Ternyata barang tersebut belum diterima. Gitu ya. Jadi dia ada di keterangan inventory. Oke, berarti jurnalnya, jurnal penyesuaian ya. Selisihnya 105.600 ya. Jurnal penyesuaiannya jurnal koreksi PT Horas. Jurnal koreksi PT Horas yang pasti pertama AR-nya dikredit ya. AR-nya dikredit kan. Selisihnya. AR dikredit sebesar berapa tadi? Sebesar 105.600. 105.600. Oke. Terus ini nggak boleh langsung salesnya di debit ya. Kenapa? Karena ada PPN. Nah itu. Jadi ada PPN. Jadi nggak boleh langsung sales. Nah, kita hitung PPN-nya. PPN-nya kan 10% ya. Jadi PPN-nya 10%. Berarti dia ini per 10 dibalik. Kira enggak? Nah ya. Berarti ini isinya sales. Oke. Nah, ini jurnal koreksi PT Horas. Nah, ini ada yang kurang di jurnal koreksinya. Ya kan? Ingat kalau misalnya salesnya dibalikin, berarti apa? COGS-nya juga harus dibalikin. COGS. Oke. Inventory pada COGS. Atau biar jelas, inventory dalam perjalanan. Inventory in transit, sorry. Biar apa istilahnya? Sebahasa. In transit. Oke, COGS. Nah, ini yang kemarin ditanya si Adawi ya. Itu cara dapatnya gimana sih nilainya kan? Nah, tinggal lihat di sini aja. Dia bilangnya gini, 80 unit super comfort 160 cm. Oke, kita cek. Dia 80 unit super comfort. Dia harga unitnya berapa sih? Super comfort ya tadi. Nih. Yang ini ya, superior comfort 160 cm. Benar enggak ya? Coba lihat. Benar enggak barang itu? Oh iya benar. Yang itu.
Ya, jadi dia barangnya nih harga per unitnya ini. Harga satuannya cost-nya, maksudnya cost inventory-nya itu per unit 1.050.000. Ya udah tinggal 1 juta cost per unitnya kan. Cost HPP-nya 1.050.000 dikali tadi yang terlambat itu berapa? 80. Nah, inilah dia asal muasal 84 juta. Itu yang ditanya Dawi kemarin. Oke. Jadi ini jurnal koreksi PT Horas selesai. Oke, selesai. Berarti ini kita tandain lagi nih. Tadi selisihnya berapa tuh? 105.600.000 ya kalau nggak salah. 105.600.000. Iya. Saldo tidak cocok tapi sudah dikoreksi ya. Oke. Saldonya tidak cocok tapi sudah dikoreksi. Sekarang kita lanjut ke PT Jambu. Nah, ini PT Jambu nih tempat. Surat hasil konfirmasinya. PT Jambu. Kalau PT Jambu dia bilangnya tidak cocok lagi ini. Si PT Jambu ini bilangnya tidak cocok. RD berarti kan, tandain RD. Ya, jawabnya tidak cocok. Dia bilangnya begini, perusahaan nyatat 165 juta sekian. Dia hanya 65 loh, penyebabnya karena ini. Nah, ini penting. Jadi dia begini. Apa sih ini namanya? Tadi sih. PD Jambu. Ya, PD Jambu. Jadi yang ketiga adalah ini PD Jambu ya. Kalau menurut perusahaan, dia yang menurut perusahaan 165.575.250. 165.575.250. Ini menurut perusahaan kan. Terus menurut si customer, menurutnya si customer dia bilang gini, customer kami itu harusnya cuma 65.575.250. 65.575.250 ya. Nah, menurut customer begitu. Dia ada selisih berapa sih ini? Selisih 100 juta. Nah, dia penyebabnya apa? Kita cek benar enggak? Nggak boleh langsung dikoreksi. Cek pengakuan customer apakah benar. Ya, coba kita lihat. Kita lihat dari surat konfirmasinya sebenarnya ini. Kalau ini gini. Ini kan dia bilangnya dengan membayar BG ya. BG itu apa sih kepanjangannya itu aku lupa tadi. Pokoknya gini, aku mau jelasin gini ya. Ini terkait yang BG. Begini. Jadi pelunasan ada 3 jenis. 1, dia melalui kas. 2, dia melalui cek. Ini yang tadi apa? Transfer itu. Bukan transfer. Cek. Ketiga dia melalui ada yang BG. Gitu kan. Ada juga yang 4 transfer sih. Transfer kan tadi udah ya. Udah. Kalau kas gini. Kalau kas itu kan dia boleh dicatat. Ya kan, boleh dicatat saat itu juga. Artinya begini, kalau kas itu kamu cairkan saat itu udah boleh kamu jurnal begini. Cash pada AR, punya jurnal pelunasan. Boleh, kalau kas kan. Hari itu kamu dapat kasnya, hari itu kamu jurnal, boleh kalau kas. Begitupun dengan cek. Kamu cairkan hari itu, boleh dicatat saat itu juga. Ya kan? Tapi yang BG ini, dia bilang lain. Kalau BG ini lain. Dia walaupun dicairkan istilahnya, walaupun tanggalnya, contoh misalnya ini ya, telah membayar dengan BG sejumlah ini pada tanggal 28/12. Nah, jadi dia walaupun dia dapat BG-nya 28/12, nah itu hanya boleh cairkan sesuai BG tersebut. Maksudnya sesuai apa ya? Sesuai BG tersebut sih. Jadi maksudnya gini. Coba. Ini kan si apa? Si PT apa sih ini yang ketiga? Si PD Jambu ya. Si PD Jambu ya. Jadi si PD Jambu bilang,
kami tuh udah transfer kasih BG 100 juta loh ke kamu pada tanggal 28. Nah, terus dan setelah dikonfirmasikan BG tersebut cair 2 Januari 2013. Iya kan? Nah, si perusahaan hanya boleh jurnal pas 2 Januari 2013. Dia nggak boleh catat pas 28 ini. Gitu. Jadi yang ini tuh kan begini kan. Jadi kan dia mengaku udah ini ya. Jadi kan dia mengaku udah lunas kan. Udah lunas 100 juta itu karena ada BG kan. Tapi ternyata kalau sesuai akuntansi dia belum boleh dicatat. Ya kan? Dia belum boleh dicatat pada saat itu. Ya, dia boleh dicatatnya nanti tahun berikutnya. Berarti di sini artinya apa? Di sini tuh ini kesalahan customer. Jadi bukan kesalahan si perusahaan. Sehingga kita auditor kan bilang, ini si perusahaan ini nggak salah loh. Dia emang nggak boleh catat. Maksudnya si perusahaan ini nggak boleh catat pelunasan 100 juta ini. Kenapa? Karena ini BG. Itu bukan cek, bukan kas. Ini BG. Kalau BG itu dia boleh dicatat hanya 2 Januari 2013. Maksudnya sesuai pencairan, tanggal pencairannya. Begitu. Jadi dia apa istilahnya? Kalau cek setauku dia kamu terima cek tanggal 28, boleh kamu catat. Iya, benar. Kalau cek itu kan kamu terima tanggal 28, udah boleh kan? Udah boleh harusnya kamu catat di apa? Di buku besar ya. Kas juga begitu kan. Tapi kalau BG lain, kamu terima 28, nggak boleh catat. Tanggalnya nanti pas 2 gitu ya. Jadi untuk yang PD Jambu ini, kita kesimpulannya apa? Ini kesalahan si customer. Kenapa? Karena dia BG. Artinya emang belum boleh dicatat. Begitu ya. Jadi, kita tulis saja serisinya 100 juta. Tulis serisi 100 juta, tapi tulis begini. Saldo tidak cocok, tapi tidak perlu dikoreksi. Karena bukan salah perusahaan, maksudnya atau karena kesalahan customer deh. Jadi yang salah itu customer, bukan si perusahaan. Kasihan perusahaan salah mulu, ya kan? Jadi dia yang salah ini si customer. Makanya tidak perlu dikoreksi ya. Jadi untuk yang 100 juta ini walaupun ada selisih kita tidak koreksi. Si PT Jambu ini udah benar sesuai akuntansi dia, maksudnya dia udah benar sesuai akuntansi, dia nggak boleh catat itu pelunasan. Ya, PT Jambu selesai. Ya. Kemudian kita lanjut selanjutnya di PT Kelapa. Benar nggak urutan kelapa itu PT Kelapa? Oh iya benar, toko kelapa ya. Oke, toko kelapa jawabnya apa sih toko kelapa? Ah ini enak, ya kan udah nggak perlu dikerjain. Nah cocok, udah cocok. Berarti toko kelapa ya udah cocok, berarti tinggal tulis saja CB. Cocok, selisihnya nggak ada. Saldo sudah cocok ya. Saldo sudah cocok dari hasil konfirmasi. Oke, selanjutnya ke toko lemon. Toko lemon ada nggak surat konfirmasinya? Oh ternyata nggak ada nih. Adanya PT Manggis kan? Nggak ada. Jadi toko lemon nggak ada ternyata. Adanya PT Manggis. Jadi si toko lemon ini dia ternyata nggak ada surat konfirmasi. Jadi kita tulis NR. Nah, berarti cara kita mengecek kalau dia benar piutangnya gimana dong? Ini nggak ada surat konfirmasi. Nah, sama dengan tadi yang apa itu yang NR sebelumnya. Cek di bukti penerimaan kas yang tadi itu. Yang ada itu. Nah, halaman buku 1 halaman bentar. Buku 1 halaman 9 PDF. 9. Oh ini yang tadi kan ini. Tadi. Ini ada nggak ya PT Lemon? PT Lemon ya tadi ya. Ini benar. Oh ternyata benar. Ini sepertinya ini dia nggak bohong loh. Kenapa? Karena dia dilunasi nih. Benar-benaran ada nih 40 juta. Walaupun begini. Ini pasti ada yang jadi pertanyaan begini kan. Pasti kalian ada yang timbul pertanyaan begini. Coba lihat. Ini kan saldo piutangnya 42.500.000 kan? Iya kan?
tetap. Nah, ya kan, kita nggak tahu itu 42.500.000 itu benar apa salah karena nggak ada surat konfirmasi kan. Tapi kalau kita cek ya, dia itu nanti dilunasinya 40 juta. Karena begitu berarti kita sebagai auditor bisa mengambil kesimpulan bahwa ini tuh udah benar. Tapi pasti timbul pertanyaan, loh kenapa kamu bilang benar? Itu kan piutangnya 42.500.000, sementara yang dilunasi 40 juta. Nah, itu namanya hak subjektif si auditor. Jadi aku sebagai auditor, bolehlah kalian kalau misalnya kalian beda pendapat, kalian begini, menurutku itu dia ada selisih 2.500.000. Jadi bolehlah kalian bilang gini, menurutku yang benar itu cuma 40 juta. Dia yang 2.500.000 ini selisih. Boleh. Itu kan hak subjektif auditor. Tapi kalau aku kesimpulan bahwa ini nggak terlalu aku berkesimpulan gini, aku positive thinking lah. Aku positive thinking. Oh mungkin dicicil ya. Makanya berarti ini 42.500 menurutku udah benar. Gitu ya. Jadi saldo sudah cocok. Ya kan? Artinya ini menurut pendapat si auditornya setelah dicek di bukti penerimaan Setelah dicek di bukti penerimaan kas, aku berkesimpulan bahwa ini sudah cocok ya. Walaupun yang dilunasi 40 juta, tapi aku mengasumsikan dia dicicil. Nah, gitu ya. Gitu. Terus kita lanjut PT Manggis. Coba ya, PT Manggis, ini ada PT Manggis, ada kan? Dia dibalas apa sih PT Manggis? Semoga cocok. Oh, tidak cocok ternyata. Jadi si PT Manggis ini tidak cocok surat konfirmasi balasannya. Berarti si PT Manggis kita tandain tidak cocok kan RD kan? Ada selisih kan? Tidak cocok. Oke, kita lihat. Dia tidak cocoknya gimana nih? PT Manggis. Menurut customer, menurut perusahaan, menurut customer, selisihnya. Tarik. Oke, jadi menurut perusahaan dia 125.375.000. Aduh, ini hujan lagi. Oh, tunggu sebentar sebelum aku lanjut. Ini suaraku kedengaran, maksudnya masih jelas nggak? Ini soalnya hujan di sini. Gimana? Masih jelas. Masih jelas ya. Oke, gini. Jadi menurut perusahaan dia saldonya itu 125.375. 125.375.000. Nah, menurut customer dia saldonya cuma 64.255.000. Oke, menurut customer 64.255.000. Ada selisih kan? Selisih. Oke. Selisih 61 juta nih. Kita cek benar enggak pengakuan si customer ini. Dia akan mengaku itu karena apa nih selisihnya? Oh, ini ada dua. Dia pertama mengaku kami telah mentransfer 40 juta. Oke, jadi pertama dia mengaku kalau udah transfer 40 juta. Pengakuannya nih, kita cek nanti sebentar. Kedua, dia bilang, ini ada retur 21 juta loh. Nah ini kan, jadi dia bilang kan, udah ditransfer 40 juta, dan ada retur 21 juta. Oke, dia bilang ada retur 21 juta, 21,2 juta lah. Kita cek, benar enggak pengakuannya ini customer? Mana dulu yang mau dicek nih? Kita cek yang transfer dulu ya. Kalau transfer, nah ingat yang tadi, kita cek di mana? Di rekening giro. Rekening giro atau apalah namanya itu. Yang di halaman 111 PDF. Ada bilang 111 PDF. Rekening koran, rekening giro lagi. Rekening koran. Jadi tadi dia bilang ada 40 juta ya, benar nggak dia transfer? Benar 40 juta. Oh benar, ternyata nggak bohong loh si customer. Coba kalian lihat, ini ada. Nah, transfer di PT Manggis 40 juta.
di rekening koran. Berarti si customer bohong, beneran ditransfer 40 juta loh. Nah, sekarang kita cek, bener nggak perusahaan nggak catat? Ya kan, apakah jangan-jangan perusahaan ini lalai mencatatnya? Coba kita lihat di atasnya. Kalau di atasnya ini yang pencatatan perusahaan. Nah, ternyata di pencatatan perusahaan, kalau kalian lihat, nih, sampai ke bawah ya. Nih, tidak ada 40 juta. Ternyata benar, perusahaan itu belum catat loh, 40 juta. Nih, buktinya apa? Nih, nggak ada. Nih, mana 40 juta? Nggak ada kan? Nggak ada di pencatatannya kan? Oke, ternyata ini udah transfer 40 juta ini ternyata benar. Benar, dan perusahaan, kita udah cek kan, perusahaan tidak catat. Oke, kita koreksi nih. Koreksi. Berarti koreksinya gimana? Koreksi dari dia apa ini? PT Manggis. PT Manggis. Koreksinya kas apa itu tadi Bang Bini ya, Bang Bini namanya. Bang Bini pada AR 40 juta. Oke. Perusahaannya udah dilunasi kan? Oke. Ini apa istilahnya? Jurnal koreksi pertama. Selanjutnya yang retur. Kita cek, bener nggak ini ada retur 21 juta? Jangan bohong. Oke, kita cek ya. Ceknya di mana? Di inventory sama dengan yang tadi. Dia ada di halaman 86 sampai 87. Oke, kita cek di selisihnya ini di bawah ini. Mana dia? Yang PT Manggis. Ada nggak PT Manggis? Oh, ini ada. Coba lihat. Nih. Ini sayangnya aku nggak bisa lihat sih. Ini apa ya? Nah, ini. Bisa deh. Nggak usah deh. Ini aja. Pokoknya kalian bisa baca yang ketiga itu. Pada tanggal 31 Desember telah dikembalikan 10 Superior Comfort 180 cm yang dibeli oleh PT Manggis. Oh, ternyata benar. Ternyata ini PT Manggis nggak bohong di surat konfirmasinya. Dia, ya kan, ini nih, 10 unit superior ini dikembalikan. Ya kan, jelaskan kata-katanya. Jadi 10 unit berapa tadi? 180 cm dikembalikan. Ternyata benar. Artinya dikembalikan itu artinya retur ya. Retur. Nah, ini benar. Oke. Ternyata benar loh yang itu. Maksudnya nggak bohong si customer. Ya udah. Kalau begitu kita koreksi. Koreksi berarti jurnal koreksinya yang pasti pertama AR-nya dikredit ya. Karena kan dia retur. AR. Nah, itu kalau ada pertanyaan di chat coba lihat. Aku belum cek sih chat. Oh, bilang. Kalau ada pertanyaan di chat aku kan sudah sempat lihat ya, nanti bilang aja. AR-nya berapa sih tadi? 21 juta. Berapa itu? 21.120.000. Oke. AR-nya dikembalikan 21.120.000 ya. Kemudian ya sama, sales-nya di debit. Sales-nya kan habis kan retur. Terus dia atau dia bukan sales return, ya kan kalau jurnalnya pada PPN jangan lupa ini per 110 dikali 10 ini selisihnya. Nah, jadi apa istilahnya? Jadi dia begini, sudah selesai. Nah, begini. Kalau kalian lihat di apa? Waduh, ini hujannya lebih keras lagi. Kalau kalian lihat di buku, dia jurnalnya kan digabung ya ini. Digabung ya. Kalau aku dipisah ya, jadi biar jelas. Jadi aku pisah jurnalnya biar jelas. Oke. Berarti ini tadi dia. Ini PT Manggis ya. PT Manggis tadi selisihnya berapa sih tadi? Selisihnya 40 juta.
tambah 21.120. Ini ya. Saldo tidak cocok tapi sudah dikoreksi. Sudah kan? Tunggu, ini hujannya lebih keras, masih kedengaran nggak suaraku? Halo? Bukan cuma masih kedengaran ya, marah. Hujannya nggak kedengaran kok. Oke. Terus gini. Saldo tidak cocok tapi sudah dikoreksi ya. Oke, berarti PT Manggis selesai. Kita ke PD Sirsak. Si PD Sirsak ya, si PD Sirsak ada nggak surat konfirmasinya? Oh ada kan? Terus dia bilang apa? Dia bilang tidak cocok. Waduh, kerja ekstra lagi nih, tidak cocok. Oke, tidak cocok berarti RD ya, RD. Oke, kita lihat ketidakcocokannya di mana. PD Sirsak menurut perusahaan selisihnya. Jadi dia menurut si perusahaan dia 51.750.000. Oke, 51.750.000. Menurut si customer 86.400.000. Nah, ini malah kebalikannya, si customer yang lebih gede, dia enggak? Iya kan, si customer yang dapat kelebihan ini. Ya, kerajaan. Nah, nggak boleh kan langsung dikoreksi. Sebenarnya kita tuh bisa cek dari ini aja sih. Kalau yang ini tuh kasusnya tuh gampang. Kenapa aku bilang kasusnya gampang? Ini nggak perlu. Nah, ini nggak perlu sampai cek di inventory tadi. Nggak perlu. Kenapa aku bilang nggak perlu? Dari logika aja udah ketahuan. Kalau yang kasus ini ya, begini. Lihat ya. Dia kan bilang si barangnya 34.650 ini dia belum diterima. Jadi yang 334 juta ini barangnya kan belum diterima ya. Si customer bilang. Kita logika begini aja. Kan perusahaan udah bener dong catatnya. Ini ya, ini. Si customer kan catatnya 86.400.000. Nah, perusahaan karena belum diterima, perusahaan nggak catat segitu, perusahaan catatnya lebih dikit, cuma 34.650. Artinya udah benar gitu, maksudnya nakal nggak logikanya? Jadi logikanya ini tuh perusahaan itu nggak salah. Kenapa perusahaan nggak salah? Karena begini, dia kan catatnya lebih sedikit ya. Ini perusahaan catat lebih sedikit kan, unik nih. Dia malah catat lebih sedikit. Nah, si customer yang catatnya kelebihan. Terus kalau begitu yang disalahkan siapa? Masa perusahaan? Yang salah ya customer. Jadi kesimpulannya apa? Kalau di apa penjelasan Dosko berarti customer terlalu bersemangat catat AR-nya. Ya. Jadi customer terlalu bersemangat salah catat AR-nya. Jadi dia bukan salah perusahaan. Ini ya, perusahaan udah bener dong dia catat lebih sedikit piutangnya, ya kan? Udah bener dong dia catat cuma 51 juta. Ya udah, kita catat. Begini berarti dia kesimpulannya selisihnya tadi berapa sih tadi selisihnya? 34.650.000. 34.650.000. Tapi dia ini saldo tidak cocok tapi tidak perlu dikoreksi karena kesalahan customer ya. Jadi saldo tidak cocok tapi tidak perlu dikoreksi karena customer salah. Oke, nah ini udah terakhir nih, udah terakhir. PT Pepaya. Oke, kita cek PT Pepaya. PT Pepaya. Oh, PT Pepaya nggak ada ya di sini. PT Pepaya dia nggak ada informasinya ya. Dia PT Sirsak. Dia nggak ada PT Pepaya. Ya kan PT Pepaya nggak ada. Kita cek ya. Ini PT Sirsak.
Apa aku kelewat ya? PT Manggis, Kelapa, PD Jambu. Har, Ya kenapa? PT Pepaya tuh udah telepon nggak sih? Ada di buku 1. Udah apa? Udah apa? Konfirmasinya lewat telepon. Oh iya benar, aduh aku lupa. Dia konfirmasi ini ya, apa? Konfirmasi lisan. Ya benar-benar. Jadi ya aku lupa jelasin. Jadi dia ada kan ada konfirmasi itu ada 3 ya. Mana ya? Ini kan? Mana sih tadi yang aku jelasin hal penting? Ya benar, untung diingatin. Makasih ya Mbak. Ya benar. Ya ini terkait surat konfirmasi kan ada 3 ya. Sebenarnya ada lagi 1, ini aku lupa catat. Dia apa? Konfirmasi lisan. Artinya tak surat. Boleh aja kok. Maksudnya apa istilahnya? Valid kok, diakui. Tapi dia, aku lupa tadi di halaman berapa. Itu halaman berapa ya Mbak? Di buku 1 halaman. Coba kita lihat, mungkin di bagian pemasan. Halaman 9 ya. Mana sih dia bilang tadi? Oh ini, sorry. Ini konfirmasi telah diterima oleh Nathan, salah satu rekan dari KAP, Edson dan rekan PT Pepaya memberikan jawaban konfirmasi sebesar 122.500. Sama nggak saldonya? Coba kita cek. Dia kan bilang tadi konfirmasinya kan 122.500. Oh sama, nih sama. Oke, jadi kita bisa berkesimpulan CB kan artinya ini ya, saldo sudah cocok dari hasil konfirmasi kan, kalau CB kan saldo udah cocok. Jadi saldo udah cocok. Nah, dikonfirmasi tapi lewat lisan. Ini ya, tapi lewat lisan. Valid kok. Ini boleh diakui itu. Jadi kalau nggak salah itu ada yang sempat tanya kan, loh itu kalau konfirmasi lisan itu nggak ada surat kan, itu boleh nggak diakui buktinya? Boleh, ya kan? Makanya kan di audit itu ada salah satunya itu boleh wawancara, boleh konfirmasi lisan. Ya jadi ini PT Pepaya udah, sama PD Rambutan. Nah kalau PD Rambutan tuh gini, coba lihat, dia kan nggak ada ya di sini. PD Rambutan juga nggak ada kan di surat konfirmasi. Nah coba kalian lihat sampai terakhir. PT Horas, PD Jambu, PT Toko Kelapa, Manggis, terakhir apa sih tadi Sirsat? Nggak ada. Jadi si PD Rambutan ini kan nggak dikonfirmasi kan, NR dia nggak ada konfirmasi kan, iya kan? Tapi, nah kita cek nih, apakah benar saldonya 27.500? Kita cek benar nggak ini saldonya? Coba kalian lihat di sini. Yang tadi itu dia yang PT apa tadi si PT Rambutan ya, PD Rambutan. Nah dia kan kita cek di apa ya, bukti penerimaan kas kan ini, bukti penerimaan kas dia nggak ada juga nih. Nah ini maksudnya langsung curiga kan kita, loh dia nggak ngasih surat konfirmasi, terus di apa istilahnya di bukti penerimaan kas ini dia nggak ada juga nih. Coba kalian baca, nggak ada yang PD Rambutan. Ya kan, nggak ada PD Rambutan. Nah, patut dicurigai kan? Ternyata setelah ternyata si dia bilang gini. Mana sih dia bilang nih? PD Rambutan telah menutup usahanya sejak awal Desember 2012 karena pilot. Coba baca. PD Rambutan dia telah menutup usahanya karena pilot. Oh, jadi kita nih bisa kasih kesimpulan begini. Masih tadi yang di bawah. Si PD Rambutan, ini aku lanjut tidak aja. Jadi si PD Rambutan nggak kasih konfirmasi, ya karena udah tutup, karena udah bangkrut mereka, udah pilot, udah nggak ada usahanya kan, nggak kasih konfirmasi ya karena apa istilahnya ya karena pilot. Berarti gimana dong jurnal kalau dia pilot? Berarti kan artinya PD Rambutan nih. PD Rambutan dia kan statusnya pilot ya, dari dibilang tadi kan pilot. Nah pilot itu kan artinya apa? Artinya piutangnya
piutangnya dihapus. Gitu ya. Jadi PD rambutan, pairit berarti piutang dihapus. Cara penghapusan piutang gimana? BDE pada AR. BDE pada. Sebenarnya kalau berarti ini apa ya, metode langsung ya. Kalau metode tidak langsung kan kalau nggak salah AFDA dulu ya. AFDA pada AR, ya nggak? Ini BDE pada AR. Dia senilai berapa sih ini? Tapi sebenarnya nggak ngaruh sih ini. Dia senilai berapa sih tadi piutangnya itu? Senilai 27.500.000 ya. 27.500.000. Ya udah, 27.500.000. Kita hapus ya. Ini sebenarnya ya dia metode langsung ini sebenarnya aku belum baca sih dia metode langsung apa tidak langsung sih. Dia antara BDE atau kalau metode langsung kan BDE. Kalau tidak langsung kan pakai AFDA ya. Aku belum cek di kebijakan akuntansi, jadi nanti cek metode langsung. Oh, ada di buku 1 ya dibilangnya. Oh ya, berarti udah benar. Jadi udah dibilang bahwa dia pencatatannya itu metode langsung. Oke, selesai. Nah, ini kan selesai nih. Selesai. Dia 27.500.000 ya selisihnya kan. Karena kan udah pilot kan tadi. Apa itu tadi ya? Sudah pilot. Dan sudah dikoreksi juga. Sudah dikoreksi kan. Nah, begini. Ini tuh apa? Udah sebenarnya kalian tahu nggak kalau kalian udah selesai yang tabel ini EE, itu kalau aku bilang mungkin 80% pekerjaan kalian udah selesai. Kenapa? Karena kalian tuh tinggal salin-salin aja. Kalau yang ini penerimaan setelah tanggal neraca, ya penerimaan setelah tanggal ini sebenarnya cuma tambahan sih. Ini yang penerimaan setelah tanggal neraca tuh kalian isi yang ini. Nih. Ini kan dia bilang ini tanggal pelunasannya kan. Ini coba lihat semuanya setelah semuanya itu 2013 kan, setelah apa? Setelah tutup buku kan. Jadi tinggal disalin aja sih, 55 juta, 70 juta, 18 juta. Nah, ini aku salin aja. Misalnya aku nggak usah terangin lagi karena tinggal salin kan. Salin aja. Salin itu yang ada ya. Jadi maksudnya yang ada di sini. Ini yang 55 juta, 70 juta, 18 juta, 160. Nah, itu kalian salin aja ini. Salin sendiri. Di kuncinya kan udah juga itu. Jadi nggak ada penjelasan ekstra lah itu. Ya. Salin aja. Oke. Kemudian ini kan udah ya. Sekarang kita kemana nih? Kita ke ini dulu ya. Kita ke E1 kan udah. Nah, kita ke ini dulu deh. Koreksi. Kita ke pindah-pindahin dia ke sini. Pindah-pindahin ya. Oke. Kita pindah-pindahin. Mulai dari apa sih pertama tadi? Apa sih yang dikoreksi tadi semua? Kok ini. Apa sih tadi yang dikoreksi ini ya? Ini ya koreksinya ya. Koreksinya. Koreksinya. Ini aku pindahin dulu ke sini. Koreksi. Oke, kita koreksi. Oke. Tinggal disalin. Contoh misalnya toko Andalas. Oh, dia nggak ada kan tadi? Udah 0 aja. Nah, ada kan toko Andalas. Ya, terus PT Bengkulu. PT Bengkulu tadi koreksinya berapa sih tadi koreksinya PT Bengkulu? Ada nggak ya kodenya? Oh, nggak ada ya PT Bengkulu. Rambutan, Manggis, PT Horas, Flamingo ya. PT Bengkulu nggak ada koreksi juga. Berarti sama saldonya. kan? Saldonya sama. Kemudian toko Cintaku nggak ada juga. Setauku tadi kita nggak ada bahas toko Cintaku deh. PD Durian juga nggak ada ya tadi. Nah ini toko Enggano ini yang tadi ada. Toko Enggano ada nggak jurnal koreksinya? Toko Enggano. Pokoknya hafal deh. Yang ada Flamingo, Horas, Manggis, Rambutan. Flamingo, Horas, Manggis, Rambutan. Ini tandain. Flamingo yang ada ya. Horas, Manggis, Rambutan. Berarti selain itu benar semuanya udah benar. Udah nggak ada ininya. Ini udah. Juga. Nah, PD Jambu 165. Juga benar. Ini kelapa, lemon juga. Gampang kan? Coba lihat, gampang kan? Tinggal salin-salin. PD Sirsak ada koreksi. PD Sirsak nggak ada koreksi juga tadi. PD Sirsak. Ini nggak ada koreksi. Yang ada koreksinya cuma ini 4.
Kalau PT Flamingo itu koreksinya berapa sih AR-nya tadi koreksinya? PT Flamingo. Koreksinya adalah 13.500.000. Ya kan PT Flamingo. Koreksinya adalah 13.500.000. Kredit. Di kredit 13.500.000. Oke. Berarti berkurang kan? 74.400. Di bawahnya itu boleh sih kalian tulis. Tapi aku begini. Ini kok kita kayak kerja apa ya? Kalau aku lihat nih. Ini kok kita kayak kerjanya ini ya. Kayak tidak efisien. Maksudnya kita udah tulis di sini, kita tulis lagi di sebelah. Tapi nggak apa. Kita salin dulu. Salin. Ini dalam kurung PT Flamingo. Ini aku tandai berarti jurnal koreksi. Ini tinggal disalin aja sih. Oke, jurnal koreksi PT Flamingo. Ngapain apa ya ini? Yang diri tuh. Oke, jurnal koreksi. Satu ya. PT Flamingo udah. Terus yang selanjutnya PT Horas ya ini. PT Horas berapa sih tadi koreksinya? PT Horas koreksinya ada ini ya. 105.600.000. Oke. 105.600.000. Oke. Oke. Terus salin jurnal koreksinya. Nah ini ada yang bilang begini. Ini diikuti nggak ya yang COGS-nya inventory in transit sama chip up pada COGS? Nggak usah sih sebenarnya. Itu ada di dalamnya itu kan begini ya. Maksudnya begini, kenapa nggak disalin? Ini kan tentang terkait piutang ya. Ini coba baca. Ini kan kertas kerja piutang ya. Jadi yang jurnal koreksi inventory tadi nggak usah diikuti. Ini aja. Yang apa aja ini PTHS. Yang terkait apa aja ini terkait AR-nya. Ya. Terus apalagi yang ketiga? Aku salin jurnalnya aja dulu deh. Yang ketiga ada si Manggis, tadi kan Horas. Manggis ini, nah ini aku pisah ya jurnalnya. Kalau di kuncinya Dosko, dia digabung. Tapi kalau digabung kan nanti ada yang bingung kan. Ini kenapa bisa gini? Kalau dipisah kan lebih jelas. Ini dari yang transport, ini dari yang ini PT Manggis. PT Manggis. Terakhir yang apa namanya? PD rambutan ya yang pilot BDE pada AR. BDE terus apa sih namanya? Itu dia jadi miring begini ya. Kita taruh di sini aja deh. PD rambutan. Ya. PD rambutan. Terus dia tinggal salin yang di atas tadi ya. Yang belum selesai disalin tuh yang mana sih tadi? Tinggal yang ini ya. PD Manggis nih. PD Manggis berapa sih koreksinya tadi PD Manggis? PD Manggis 40 juta tambah 1 juta 100 juta. Oke. Ini uang. Ya. Kemudian 64 juta koreksi sebenarnya. Ini kenapa? Oke, terus apa ya? Rambutan ya. Oh, rambutan apa ya? Pilot ya yang dihapus kan. Jadi habis itu. Oke, selesai. Ini selesai yang kertas kerja E1. Jadi yang EE udah, E1 udah. Cepat kan kalau udah yang pokoknya yang EE itu udah cepat. Kalian udah selesai sebenarnya. Bahkan PDPL sebenarnya udah selesai sini, tinggal salin. Tinggal dijumlahin ya. Ini jumlahin, kemudian ini sama juga dijumlahin. Oke, ini juga dijumlahin. Jumlahinnya ke atas. Ke audit. Oke, inilah dia 718. Tapi tunggu sebentar, ini kok ada yang sedikit ini. Yang PD rambutan, Mar. Oh iya, harusnya 0 ya. Iya. Pantasan. Terima kasih ya. Oke. Nah, ini apa sih yang di sebelah ini? Sebenarnya
Oke, udah kertas kerja ini udah selesai ya. Kertas kerja ini udah selesai sebenarnya. Itu kan ada satu sih ada satu sih ditambahin, tapi kan tinggal teori ya. Yang tinggal yang ini apa namanya kan kata-katanya. Kami telah melakukan ini. Nah, itu tinggal diisi aja. Kalau itu kan isinya tinggal ini aja sih. Kalau kita tadi kita substantif tes ya. Jadi kalau berarti aku isinya, kalau yang aku buatnya. Nah, ini kan auditor harus jujur ya. Kami telah melakukan substantif tes. Compliance test kita belum lakukan kan? Karena kan kita belum bahas ya. Jadi karena compliance test kita belum lakuin, nggak usah ditulis. Kalau di kunci jawaban kan mereka tulisnya udah sama ini ya. Udah sama compliance test juga kan. Tapi kan compliance test itu karena mereka emang udah buat, makanya ada TOC-nya itu. Kita kan nggak sampai TOC. Kami telah melakukan substantif test, bla 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 bla. Terus nanti pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa surat konfirmasi dari ini dicocokkan dengan istilahnya dicocokkan dengan bukti penerimaan kas, rekening apa tadi itu? Rekening lah itu. Bukti saldo konfirmasi piutang dari pelanggan, kemudian dicocokkan dengan bukti penerimaan kas, pencatatan penerimaan kas dan inventory kan ketahuan kan di situ kalau ada. Nah, tinggal teori lah itu, tinggal tambah lagi. Terus di bawahnya nanti kami berkesimpulan bla bla bla. Nah, begini. Nah, ini pasti ada yang tanya begini. Ini kita kasih kesimpulan apa ini? Nah, ini kita kasih kesimpulan apa ini kan? Begini. Ini kan ada koreksi. Dia kan ada koreksi ya. Kan ada koreksi. Apakah kami berkesimpulan bahwa perusahaan salah catat saldo sehingga perlu dikoreksi, ya kan? Apakah kita bilang gitu? Nggak perlu. Kalau dosenku dia bilang gini, kita asumsikan perusahaan itu sudah mengikuti saran dari auditor. Jadi kita asumsikan jurnal koreksi yang kita buat tadi sudah diterima dan disetujui perusahaan. Jadi kita asumsikan yang jurnal koreksi di atas semua ini udah perusahaan, oh iya aku setuju mau dikoreksi. Nah, kata-kata mudahnya begitu. Jadi perusahaan setuju untuk dikoreksi. Makanya dia bilang kami berkesimpulan sudah sesuai, simpelnya itu ya, sudah sesuai PSAK lah simpelnya. Nanti kalian panjang-panjang aja. Kesimpulan bahwa setelah melakukan ini sampai dengan ini itu nggak teori kan. Banyak inti dari kesimpulannya sudah sesuai PSAK. Terus E1 sudah. Nah, sebenarnya boleh langsung lompat ke ini PL sih, tapi aku selesainya EE1 deh. Nah, yang EE1 dengan EE2 ini sebenarnya apa sih isi dari EE1 sama EE2? Jadi EE1 itu artinya kesimpulan surat konfirmasi pertama. EE2 itu kesimpulan surat konfirmasi kedua. Nah, kalau di soal ini kan kita nggak ada surat konfirmasi kedua ya. Jadi sebenarnya EE2 ini diabaikan boleh sih. Sebenarnya ini EE2 ini diabaikan aja. Yang nggak perlu diisi. Diabaikan boleh. Kenapa? Karena kan nggak ada surat konfirmasi kedua ya nggak? Surat konfirmasi kedua kan nggak ada. Ada yang satu. Nah, ini aja yang kita isi. Saldo menurut konfirmasi CB. Berapa sih tadi yang ada CB? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Jadi CB-nya ada 3. Yang RD ada berapa? Yang RD ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang RD ada 5. Selisih dengan catatan klien. Selisih dengan catatan klien itu kan ini. Ya nanti kita kalau selisih dengan catatan klien, ini nggak perlu ditulis konfirmasinya. Ini kan nanti ditulis di jumlahnya. Jadi ini nggak perlu diisi jumlah konfirmasinya. Maksudnya ini tuh kenapa nggak perlu diisi karena udah di atas kan yang RD tadi, yang ada selisihnya kan RD. Nah, cocok.
Kemudian yang kembali melalui pos nggak ada ya. Kembali melalui pos kan nggak ada. Tidak kembali. Ada berapa itu tidak kembali tadi? 1, 2, 3. Nah, tidak kembali ada 3. Jadi total yang dikirim berapa sini? Total yang dikirim ada 11. Oke, total yang dikirim 11. Sekarang kita ke jumlahnya. Nah, ini tuh maksudnya jumlah dari yang CB, ya kan? Jumlah dari yang CB maksudnya tuh begini. Yang CB apa aja? Yang CB kan ini ya, Bengkulu. Jadi hafal ya, Bengkulu, kelapa, pepaya. CB kan? Bengkulu, kelapa, pepaya. Ya udah tinggal dijumlahin aja. Ambil dari yang buku E1. Bengkulu, ini 1. Yang udah diaudit ya, nilainya setelah diaudit. Bengkulu, kelapa. Sama yang 1 pepaya. Pepaya kan yang ketiga. Nah ini jumlahnya 218 juta. Kemudian jumlah dari yang RD. RD apa aja? Coba hafal ya. Flamingo, Horas, Jambu, Manggis, Sirsat. Flamingo, Horas, Jambu, Manggis, Sirsat. Flamingo, Horas, Jambu, Manggis, Sirsat. 374. Oke. Berarti kan ada selisih ya. Selisih dengan catatan ini. Ini selisihnya itu ini apa? Selisih ini, ini selisihnya ambil dari ini. Yang di sini. Bilang kan. Jadi kita total deh. Sorry. Bukan ini, kalau yang ini jangan ambil dari sini. Kalau ini cuma ini perbedaan, bukan selisih. Apanya? Ini perbedaan. Yang selisihnya itu ambil dari sini. Selisih itu ambil dari E1 ya, ambil dari E1 juga. Sorry. Yang ini maksudnya selisih itu yang ini. Ini. Atau bukan itu sih sebenarnya. Selisih itu artinya per audit, ya kan? Selisih antara awal dengan per audit. Gitu. Jadi selisih ini per klien versus per audit. Totalnya itu. Itu selisih dengan catatan klien. Diambil dari mana? Diambil dari E1. Itu ada kan tadi. Kemudian kembali melalui pos, dilewatin aja nggak ada. Total tidak kembali. Nah, yang tidak kembali itu ada berapa tuh? Ada 3 ya. Enggano, lemon, rambutan. Berarti enggano, lemon, rambutan hafal ya. Enggano, lemon, rambutan. Dia berarti enggano, lemon, rambutan. Totalnya 97.500.000. Berarti total yang dikirim. Jadi total yang dikirim ini harus total yang dikirim harusnya ini sih. Kita lihat di atas. Nah, benar. Total yang dikirim kan ini ya. Harusnya sama. Total piutang usaha ini harus sama ya. Total piutang utama harusnya sama dengan yang total dikirim, kan kita kirim semua ya. Total piutang usaha awal ini maksudnya. Ini ini total piutang usaha ini per klien ya. Jadi yang sebelum di audit. Sebelum di audit itu total piutangnya ini 898 sama dengan yang ini kan yang dikirim. Kalau presentasi kan tinggal begini ya. Jumlah per total. Nah ini 24%, semua gitu. Pokoknya di bawah 100% itu. Begitu. Per total piutang. Ini juga per total piutang. 10,85. Ini harusnya 100%. Ya kan? Udah, selesai. Oke. Jadi selesai ya yang EE1. Kalau yang EE2, aku lewatin aja ya. EE2 kan kita apa ya? Nggak ada apa ya istilahnya? Nggak ada surat konfirmasi kedua ya kita. Ya kan, karena apa? Kliennya itu, customernya itu cuma sedikit. Dia lewat aja nih. Sekarang yang PL1. Nah ini gampang sebenarnya. Kenapa gampang?
Kan udah ada jurnal koreksi nih. Cari yang berhubungan dengan sales. Apa aja, tinggal disalin. Yang pertama, kalau yang ini berhubungan sama sales enggak? Coba lihat, ada nggak salesnya ini? Nggak ada ya? Adanya air dengan kas ya, dengan cas. Nah ini ada nih sales. Ini ada ya. Jadi yang ini ada dia ini PT Horas. Salin aja di PL1. Enak kan kalau jurnal koreksi ada dibuat, tinggal salin-salin, tinggal salin-salin ya. Yang PT Horas. Terus yang jurnal koreksi yang berkaitan sama sales mana lagi? Kalau ini sebenarnya nggak usah sih. Gini, kenapa aku bilang dia nggak usah? Coba kalian lihat di atasnya deh. Ada nggak COGS? Ada nggak? Dia kan cuma suruh 3. Terus itu sama diskon. COGS sebenarnya di dalam bagian ini kan COGS nggak ada ya. Itu jurnal koreksi yang COGS nggak usah diikutin. Nah, ini ditaruh aja di sini, dilewatin. Kemudian yang PD Manggis yang 40 juta enggak ya, 40 juta kan ini ya, apa namanya? Enggak ada salesnya. Kalau kita mau salesnya, ini yang ada. Yang returing. Ctrl C. Yang retur. Ini Manggis ya. PT Manggis. PT Manggis ya. Kemudian yang terakhir kalau nggak salah BDE tadi ya, BDE. Nah, ini sama juga ya, nggak ada berkaitan sama sales kan ini. Udah, nggak usah disalin. Oke, udah selesai ini sebenarnya. Sama kayak yang sebelumnya. Tinggal yang dikoreksi apa aja nih? Penjualan. Coba penjualan. Setahu nanti dikoreksinya itu di debit semua ya tadi. Ya kan benar. 1, salesnya di debit. 2, salesnya di, oh ini sales return, cuma 1 ini berarti. Kemudian sales return. Sales return itu koreksinya tadi di debit juga kan? Sales return. Oke. Diskon ada nggak koreksinya? Nggak ada ya. Berarti per audit. Ini. Kalau ini apa? Ditambah ya. Nah, jadi jangan, maksudnya ditambah tuh, ini kan minus dengan minus ya harusnya. Maksudnya jumlah ini kedua ini apa? Yang retur itu dijumlahin. Kan retur itu saldo normalnya berapa ini? Kan retur itu saldo normalnya di apa ya? Debit ya. Kan debit. Ada koreksinya. Nah, ditambahin berarti. Oke, selesai ini. Kalau yang catatan pemeriksaan tinggal kalian tambah sendiri lah itu. Tinggal testingan itu. Tinggal banyak baca lah itu. Atau nantilah kalau aku ada waktu yang teori yang tentang catatan pemeriksaan isinya apa nanti aku jelasin. Kalau yang ini fokus di prosedurnya nih. Terakhir yang ini ya, ini udah terakhir ini. Ini yang cut off. Jadi kalau cut off gini. Jadi kalau cut off ini dia ada di sini. Ini ada, udah ada. Udah disuruh mana aja yang perlu di cut off. Ini kan PT Manggis, PT Horas, PD Sirsak, Toko Kelapa, Toko Lemon, Toko Andalas. Oke, ini kan semua kan ini disalin. Yang surat jalannya, fakturnya, namanya, jumlahnya. Nah, ini surat jalan. Ya kan? Sudah. Ya salin kan, tinggal salin. Yang ini tuh tinggal salin. Maksudnya dari buku lah istilahnya, tinggal salin. Dan terus begini. Terus dia sebenarnya tuh nggak ada ini loh. Kalian tahu nggak? Ini tuh nggak ada kolom yang mau diisi VO ini. Nah, jadi yang kan ini nanti mau diisi VO kan? VO. Itu kan sebenarnya nggak ada kalau kalian lihat di kertas kerjanya. Terus dosenku kemarin nanya, kenapa pas kalian buat udah ada? Ya kan? Ya, masa mau bilang, Pak ini lihat kunci dosko kan nggak mungkin ya. Jadi jawabannya, kenapa ini dia di kertas kerja nggak ada, tapi kita tambahin kolom VO ini, karena kan aku udah singgung sebelumnya kan, kertas kerja itu kan fleksibel, tergantung kenyamanan si auditor. Jadi kalau menurutku, aku maunya dia ada tambahan ini loh, ada tambahan apa namanya ini, ada tambahan kolom, mau tulis VO, boleh-boleh aja. Sama kayak yang ini, coba kalian lihat yang ini. Ini kan awal ada start,
status ini nggak ada kan? Ini tinggal aku nambahin sendiri kan ini. Iya kan? Karena menurutku itu aku nyamannya pakai status ini, ditambahin. Ya, jadi yang kolom ini fleksibel tambahin. Kertas kerja itu tidak terlalu baku lah istilahnya, boleh diedit. Oke, sekarang kita mengecek ininya, catatannya. Ada yang nanya. Oh. Kalau VO itu artinya apa ya? Oh, VO itu artinya vouching. Jadi VO itu artinya vouching. Vouching itu kan begini. Kamu itu menelusuri apa? Melakukan tes, melakukan audit itu kan ada berbagai macam ya. Jadi ada pertama mengirimkan surat konfirmasi. Nah, itu salah satu itu. Kedua, bisa kamu wawancara. Ketiga, bisa kamu periksa laporan keuangan, boleh. Keempat, bisa kamu melakukan ini vouching. Jadi vouching itu artinya kamu mengecek di ini apa namanya bukti-bukti auditnya dalam artian dokumen-dokumennya itu vouching. Jadi kalau vouching itu maksudnya kamu periksa surat jalannya, periksa fakturnya, kemudian perhitungan matematisnya, kemudian dia periksa juga pencatatan di bukunya, begitu ya. Jadi vouching itu salah satu metode ini, salah satu metode dalam audit. Apa sih? Ya, salah satu cara dalam audit. Gimana Mas? Terjawab nggak? Iya Mar, makasih ya Mar. Oke, gitu ya. Jadi itu untuk vouching. Kemudian, nah dalam kasus ini tuh kita melakukan vouching ya. Nah, sebenarnya aku belum tanya sih ke dosenku. Aku belum tanya tidak. Nah, harusnya kan bisa. Pak, ini boleh nggak ya? Kita yang cut off ini kita pakai metode wawancara, boleh nggak ya? Gitu kan? Apakah dia harus vouching? Nah, itu kan muncul pertanyaan kan gitu. Sepertinya harus vouching sih. Soalnya kan dia kalau wawancara mau yang diwawancara siapa? Ya kan? Sepertinya ini harus vouching kalau yang cut off. Kemudian oke. Sekarang kita lakukan pengecekan lah vouching. Ini udah mau di akhir-akhir ini. Pertama yang PT Manggis. Bener nggak? Oh ya, ini kan tes cut off ya. Ini aku jelasin. Jadi tes cut off dia itu tes apakah ini artinya apa ya? Pencatatannya apakah ada kalau kata-katanya gini sih, apakah ada terjadi pergeseran? Maksudnya pergeseran pencatatan tuh artinya misal gini, penjualan 2012 dicatat 2013. Nah, maksudnya kita cek, ada enggak ini pergeseran penjualan? Harus 2012 dicatat 2013 begitu sebaliknya. Nah, coba ya. Mulai dari yang PL1 nih, PT Manggis. Ini kan di fakturnya itu dia bilangnya begini ya. Dia bilangnya 27 apa ya? Istilahnya 27 apa ya, maksudnya di fakturnya ini PT Manggis ini kan dia sebelum apa? Sebelum 31 Desember. Kita cek di buku apa ya? Di buku piutangnya ada nggak ya PT Manggis? 105.600. Nah, ini ada. Udah benar pencatatannya. 105.600 kan? Ada benar. Oke. Nah, nanti yang di tadi PT Manggis ada ini nggak ya? PT Manggis. Oh, yang dicek itu yang ini ya. Yang dicek itu khusus yang faktur ini, sorry. Yang dicek ini khusus yang faktur. 105.600 kan PT Manggis. Dia ada ya. Ada nih benar dicatat 27 Desember 2012 kan. Benar kan? Nih buku piutangnya. Kemudian yang PT Horas dia tuh cek benar nggak 105.600. Oke. PT Horas. Oh ada nih benar 105.600, ya kan? Jadi PT Horas benar 105.600. Nah ini pasti ada yang tanya begini. Kalau kalian ingat, tadi bukannya PT Horas harusnya dikoreksi, ada jurnal koreksinya ya nggak? Ya kan coba kita lihat lagi ya PT Horas. Nah ini begini. Ini kan jurnal dikoreksi PT Horas kan? Yang AR ini kan yang 105.600. Loh itu harusnya ada koreksi. Terus kenapa kamu tulisnya dia PL1? Kenapa kamu tulisnya dia VO? Karena ingat enggak kesimpulan kita tadi?
kita asumsinya, kalau kalian lihat kalau kalian ingat yang aku bilang tadi, kita asumsinya perusahaan sudah kita asumsinya perusahaan sudah kelihatan. Sini aja. Jadi kita asumsinya sudah menerima saran koreksi yang diberikan auditor. Ingat kan tadi kita asumsinya gitu kan? Jadi kita asumsinya yang jurnal koreksi tadi itu kita asumsinya si perusahaan udah oke, aku salah, ini aku koreksi. Jadi kata-kata mudahnya begitu. Jadi perusahaan itu nerima koreksinya. Makanya kan kita kasih dia opini bagus, wajar. Oke. Jadi makanya kan udah menerima saran, udah dikoreksi kan? Berarti udah benar dong ini. Nah, gitu ya. Jadi itu kalau yang ada tanya, jadi itu kalau yang kalian tanya, itu kenapa si PT Horas ini ada jurnal koreksi tapi kenapa di VO kan? Ya karena itu tadi kan, kita kesimpulannya dia udah menerima itu, udah dikoreksi. Kemudian yang ketiga, PD Sirsak. Kalau PD Sirsak kan istilahnya? Mana itu tadi? Nih, PD Sirsak dia kan adanya berapa sih itu tadi yang dibilangnya? 34.650 ya. Tapi kan di pencatatan ini nggak ada ya. Ya kan nggak ada nih. Nggak ada, kenapa nggak ada? Ya kan? Nah itu dia nggak ada kan karena ini tadi. Karena emang barangnya belum sampai dan PD Sirsak emang udah benar dia nggak catat. Ini yang ini. Yang PD Sirsak tuh yang ini. Nah ini. Nah. Nih, bukan salah perusahaan kan? Jadi salahnya di customer kan yang 34.650 ini. Apa maksudnya perusahaan pencatatannya udah benar. Customer yang salah salah mengira. Jadi ini VO. Oke, begitu. Jadi karena walaupun dia nggak ada di sini, kenapa kita VO kan? Ya karena memang benar. Karena dia emang nggak boleh ada di sini. Wong barangnya belum sampai, ya nggak? Barangnya belum sampai, kenapa mau dicatat di sini? Begitu logikanya. Kenapa dia tetap di VO kan? VO artinya udah benar itu. Kemudian yang toko kelapa. Toko kelapa, dia kan fakturnya itu 2013 semua ya. Nih ya. Artinya begini, artinya dia nggak boleh ada di ini. Yang 3 itu nggak boleh ada, jadi yang 3 ini, yang faktur Desember semua, faktur 2013 ini, dia nggak boleh ada buku piutang 2012. Kenapa? Karena dia fakturnya itu 2013. Kalau ada di buku piutang 2012 kan salah. Ya kan? Jadi nggak boleh ada di buku piutang 2012. Karena dia 2013. Oke, kita cek. Mulai dari yang toko kelapa 19.800.000. Ingat ya, kalau dia nggak ada udah benar. Kalau dia nggak ada udah benar. Yang ini. Yang setelah 31 Desember. Toko kelapa Andalas, Bengkulu, Cintaku, Duriano, Flamingo, Horas, Kelapa, 19.800.000. Oh, udah benar. Nih, nggak ada kan? Nih nggak ada 19.800.000 di sini. Oke. Berarti VO. Toko Lemon harusnya nggak ada juga. Karena kan dia setelah Desember. Toko Lemon. Berapa sih toko Lemon tadi? 105.600.000. Ada nggak 105.600.000 di sini? Oh, nggak ada. Nggak ada kan? Udah berarti PO. Nah, udah benar kan? Emang harusnya nggak ada kan? Kan ini Januari 2013. 237.600 Andalas paling atas tadi. Andalas dia Oke, Andalas, oh benar, nggak ada juga kan 237.600, itu udah benar. Karena kan dia emang harusnya nggak ada, harusnya belum ada. Oke, sampai sini udah selesai. Jadi berarti, udah selesai pekerjaan kita. Jadi mulai dari yang apa tadi kita awalnya itu, yang E1 sampai PL1 selesai semua. Yang masih kosong yang E ya ini. Kalau yang E ini kan tinggal tinggal kalian salin. Ini tuh isi paling terakhir sebenarnya juga. Yang contoh misalnya
Ini kan piutang usaha ya. Tadi piutang usaha berapa sih koreksinya? Lihat di E1 itu, koreksi totalnya. 207 juta kan? Oke, kalau ini kan piutang lain-lain nggak ada ya. Berarti per audit, nah, setelah dikoreksi, sekarang ini, terus dia autosum, udah 705 juta, udah selesai. Jadi kertas kerja E sampai PL11 udah selesai semua. Nah itu kan kalau nggak salah itu ada tugas ya, itu seperti kalian udah tahu kan dibuat tugasnya nanti gimana. Begitu dan ya udah gimana? Udah selesai kan? Ada pertanyaan nggak atau apa? Silakan, atau ada yang mau komen atau apa? Boleh izin komen nggak? Ya kenapa? Untuk yang PL 1.1 sih. Oh PL1.1 kenapa? Jadi karena udah pernah dibahas, mungkin cuman pengen nambahin aja. Jadi PO itu voting, simpelnya buat yang tadi nanya itu kayak kita itu menelusuri dari bukti transaksi ke dokumen pendukung gitu. Nah, terus yang kata-kata asumsi perusahaan menerima itu mungkin bisa dikoreksi sebagai gimana ya? Ini kan tahap sebenarnya PL 1.1 itu tahap pertama mungkin kok menurut aku, karena ketika kita udah coaching duluan, kita minta konfirmasi lagi ke masing-masing PT gitu. Makanya di sini kenapa sama, karena kita belum melakukan konfirmasi, mungkin itu sih. Terus yang mungkin tambahan untuk kawan-kawan, harus dipahami ya kalau memang fakturnya ini sebenarnya dilihat di buku 1 itu tidak di pre-numbering. Nah, jadi kenapa masih ada koreksi, sebenarnya salahnya juga di situ. Yang ada koreksi tadi, mungkin itu sih. Ada di halaman baru, saya mungkin aku lupa. Mungkin kita aja sih pengen nambahin. Terima kasih. Ya berarti ini yang apa ya? Maksudnya yang PL1.1 yang paling pertama ya? Maksudnya gitu. Ya, kalau menurut aku gitu. Karena kan kita coaching dulu. Ya kan? Coaching kan tadi aku bilang, kita menelusuri dari jurnal ke bukti. Nah, kita lihat dulu dari bukti yang di peta ini, kira-kira sebagai auditor kita cek dulu. Oh, ternyata bener nih di catatan si PT peta kan, kita auditor. Nah, baru kita konfirmasi. Nah, tadi di PL1 itu kan ada koreksi. Nah, itu maksudnya. Oh ya, maksudnya berarti ini tapi kan berarti kalau begitu berarti ini dikosongin dulu ya awalnya kamu ngerjainnya nggak? Yang 34.650. Kalau aku sih enggak, soalnya menurut aku kita ngecek dulu di itu. Kan tadi sesuai yang kamu bilang. Cuman aku pengen lurusin di asumsinya itu aja sih, sama pengertiannya searching aja gitu. Maksudnya itu sih. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Terus ada lagi nggak? Silakan. Ada yang mau koreksi atau apa? Ya. Itu surat jalan sama faktur itu harus dilihat dua-duanya apa gimana sih yang untuk coaching kurang paham. Kalau surat jalan sama faktur ya. Kalau untuk coaching ini sebenarnya lihat ini aja, maksudnya ya sih harusnya diperiksa juga sih. Ya aku tadi ngelewatnya itu nggak periksa ini ya, nggak periksa apa namanya surat jalan sama fakturnya ya. Bisa sih diperiksa, cuman setauku itu surat jalannya atau faktur itu ada yang ini, ada yang tipe itu kalau nggak salah atau apa. Tapi itu kan maksudnya gini, ini kan sebenarnya prosesnya ini panjang banget ya, maksudnya yang dari E sampai PL1.1 ya, maksudnya ini kan prosesnya tuh panjang banget. Sebenarnya kan kayak tadi kan harus periksa satu-satu, makanya ada TOC kan sebenarnya. Ada TOC dulu kan. Tapi kan ini apa ya, karena kita ini udah dipadatin gitu. Ini dipadatin, jadi aku langsung lihat konfirmasinya tadi di buku piutang gitu. Tapi bisa sih, maksudnya kalau mau metode yang cek sampai di surat jalan sama faktur, bisa juga sih. Yang kalian mau. Tapi itu kan kalau metode lihat di surat jalan sama faktur, itu kan lebih ke ini ya. Dia substantif tes kan, bisa, maksudnya substantif apa compliance kan. Pokoknya mau dicek sama faktor-faktornya ya bisa sih. Tapi itu kan nanti misalnya gimana ya faktor-faktor ini jadi juga nanti. Terus gimana Mas?
dia kayak apa itu udah voting udah benernya apa belum tuh masih belum paham. Kalau coachingnya udah benar apa belum kan ini, dia sebenarnya lihat dari ini kan, maksudnya dia gini, coachingnya udah benar apa belum itu kan yang tadi kamu lihat di pencatatannya, sama bandingkan dengan cut off, maksudnya pencatatannya udah benar belum. Makanya kan aku tadi lihatnya itu di ini ya, di buku piutang ya enggak. Jadi yang di buku piutang itu yang ini ya, maksudnya ini. Ini tadi buku piutang. Ini udah kelihatan. Halaman berapa sih tadi? 59 tadi. Itu mana ya? Ini sih piutang tadi. Punya yang buku piutang tadi itu kan ini. Kan begini, di buku piutang itu kan begini. Kan watching itu kamu mengecek cut off itu kan kamu mengecek mana sih tadi? Cut off itu kan Mas, mengecek halaman 58. Oh iya, halaman 58. Ini kan watching itu kan kamu watching lagi. Apa istilahnya? 58 maksudnya di buku 2 ya? Buku 1 buku 2 sih. Halaman 58 maksudnya 58. Ini 58 bukan soalnya ini. 58 buku 1 ya kali? Ya buku 1 kalau misal bukti-bukti buku 1. Ah ya benar. Nah ini kan coba lihat, ini kan dia pencatatannya nih, pencatatan yang Desember ya. Maksudnya gini, kalau kamu mau lihat apa, kalau aku ya, maksudnya ini kalau dari aku, maksudnya mungkin beda-beda prosedur ya. Kalau dari aku, sebenarnya aku mau lihat coachingnya itu udah benar apa enggak itu dari ini sih, buku piutang, begitu. Maksudnya kenapa aku bisa berkesimpulan begitu karena namanya aja kan dia mau lihat kalau pencatatannya udah benar apa salah, begitu maksudnya. Jadi aku kayak di mana lagi nih logika begini, di mana lagi kita mau lihat dia pencatatannya benar apa salah kalau selain di buku besar atau buku pembagi piutang gitu kan maksudku begitu. Jadi kalau pertanyaanmu dia mengetahui vouching benar apa enggak, cek di buku piutangnya ya, buku piutangnya itu udah benar belum pencatatannya ya. Kalau dari aku sih, kalau dari aku gitu sih ya, dari aku dia cara mengecek vouching ini udah benar apa enggak. Makanya kan aku tadi bandingkan yang ini ya, coba lihat bandingkan yang satu ini sama saldo di buku piutangnya, ya enggak? Jadi saldo yang ini aku bandingkan dengan di buku piutang yang ini nih. Karena kan di buku piutang ini kan pencatatannya ya, begitu. Kalau misalnya udah benar, udah sama, ya udah, berarti vouchingnya udah selesainya udah benar. Tapi kalau yang apa namanya, kalau yang sampai telusuri ke jurnal tadi, aku sebenarnya sampai telusuri ke jurnal, telusuri sampai ke faktur atau surat jalan sih aku sebenarnya nggak sampai, maksudnya nggak terlalu sampai situ ya. Mungkin Mas tadi bisa tambahin yang apa yang tadi tuh yang ditelusuri sampai jurnal atau apa? Tadi nanyanya apa? Sorry. Ini ya, bingung di surat jalannya kenapa nggak terlalu nangkep sih pertanyaannya, coba ulang. Iya di kertas kerjanya kan ada tulisan surat jalan sama faktur. Oh, oke. Nah, kenapa yang dipakai malah itu tadi yang buku besar piutang? Oh, oke. Jadi gini, yang udah dijelasin sama Marmar ini udah bener ya tadi. Jadi kayak pengen cut off deh. Jadi kembali lagi itu soal cut off kan, kalau kemarin pengertiannya cut off itu kan pisah batas ya. Jadi apakah sesuai dengan pencatatan? Betul ya dia sesuai dengan periodenya. Nah, kenapa pakai surat jalan dengan fakturnya itu? Kalau mau simpelnya buat Ahmad ya, tinggal lihat buku 2-nya aja di bawah, setelah kertas kerjanya kan ada konfirmasi, ya kan? Betul nggak? Betul kan? Iya. Nah, nggak usah dicek semua sebenarnya. Kenapa? Karena kalau menurut aku itu bakal makan waktu ya, karena kita itu juga kalau misal dalam kayak ujian gitu, mending
lihat konfirmasinya. Ketika kayak di buku 2 itu kan ada konfirmasi kayak di PT Horas nih ternyata belum sampai. Nah, baru klik ke surat jalan. Nah, jadi surat jalan itu tetap dimasukin tergantung dari konfirmasinya. Jadi ketika konfirmasinya kayak coba buka lihat yang buku 2 itu kan ada tuh Biro Horas kan, di konfirmasinya dibilang katanya pesanannya belum sampai ya. Ya nggak, betul kan? Iya benar, belum sampai. Nah, jadi kenapa dipakai itu sebenarnya untuk konfirmasi aja sih. Jadi daripada pusing-pusing mikirin surat jalannya, mending lihat di konfirmasinya. Karena nanti itu akan kepake gitu. Jadi kayak kalau menurut aku tuh surat jalan itu sunnah, tapi faktur itu penting. Nah, karena faktur tuh untuk yang tadi tuh coaching tadi. Kalau surat jalan tuh lebih ke nanti kalau ada apa namanya koreksi. Nah, itu kan ada tuh yang bilang cocok. Nah, cocok nanti di bawahnya pasti ada yang beda gitu. Gimana menjawab? Oh iya, terima kasih. Nah, gitu. Tuh, sip. Sama. Oke, makasih ya Mas, udah bantu jelasin. Ya, sama-sama. Kemudian ada lagi nggak pertanyaan atau apa? Enggak ya? Nanti hasil recordnya itu nanti siapa yang record? Apa namanya? Oh, ini linknya ya? Oke. Nanti linknya itu, maksudnya yang upload videonya itu video apa? Nanti kalian cek lah di link atau apa itu. Aku tadi nggak nge-record. Siapa itu? Oris atau siapa itu? Gitu ya. Berarti untuk yang apa ya? Untuk yang apa? Untuk yang kertas kerja ini udah selesai sih. Malah menurutku begini. Kok menurutku ini kertas kerja ini lebih susah dari UTS ya? Coba kalian lihat yang soal UTS ya. Ini aku tahu. Coba lihat yang soal UTS. Dia soal UTS masa cuma ini? Maksudnya coba lihat masa soal UTS-nya tuh malah soal UTS-nya itu udah ini udah CB, RD, NR, maksudnya udah diisi semua itu. Kita tinggal teori-teori kan ya. Apa yang harus dilakukan dari auditor ya. Jadi begitu. Jadi apa ya? Aku merasa kalian UTS-nya pasti bisa lah. Ya, semoga ya bisa. Pastilah bisa kan. Terus dah itu aja sih, mungkin sekian dari malam ini karena udah apa ya, udah nggak ada yang nanya dan di sini udah mau jam 11. Nah, ini aku akhiri ya. Selamat malam semuanya. Ini yang terima kasih partisipasinya, dan host apa ya? Kami udah keluar ya. Makasih ya Marmar. Makasih Mar. Makasih banyak Mar. Makasih Mario. Ini gimana cara ini sih? Gimana cara akhiri zoomnya sih gimana? Yang atau yang host, yang Jose mungkin bisa. Mar, Ya kenapa? tadi tuh ada yang record ini Mar, tapi nggak tahu siapa ini. Selain aku loh. Oh, selain kamu. Tadi aku Apa sih? dihubungin sama si Delphi. Karena si Delphi